saya akan menjelaskan mengenai materi tentang strategi pemasaran dan marketing mix. Strategi pemasaran. Menurut Hamel dan Prahalad, strategi ini merupakan tindakan yang bersifat incremental ataupun senantiasa meningkat dan terus-menerus dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Nah, dengan demikian, perencanaan strategi ini hampir selalu dimulai dari apa yang terjadi. Dalam menyusun strategi pemasaran ini, terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama ada unsur segmentasi pasar. Apa sih segmentasi pasar itu? Jadi, segmentasi pasar merupakan tindakan mengidentifikasikan dan membentuk kelompok pembeli ataupun konsumen secara terpisah. Yang kedua, ada targeting. Nah, targeting ini merupakan suatu tindakan untuk memilih satu ataupun lebih segmen pasar yang akan dimasuki. Nah, proses ini mempertimbangkan sesuai dengan produk apa yang harus ditawarkan. Yang ketiga, ada positioning. Jadi, positioning ini merupakan proses menentukan posisi sedemikian rupa sehingga pasar dapat menjadikan sasaran untuk dapat mengenal ataupun menawarkan citra khas dari suatu produk tersebut. Nah, adapun tujuan dari pemasaran tersebut, yang pertama, memberikan informasi ataupun promosi. Jadi, promosi adalah upaya untuk memberitahukan ataupun menawarkan produk dengan tujuan menarik calon konsumen untuk dapat membeli ataupun mengkonsumsinya. Nah, dengan adanya promosi ini, maka dapat diharapkan kenaikan pada tingkat penjualan. Yang kedua, menciptakan pembelian. Nah, artinya konsumen mampu dapat membeli produk sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, dapat menciptakan pembelian ulang. Nah, jika konsumen itu puas akan pembelian pertamanya, maka akan tercipta pembelian ulang yang akan menjadikan konsumen tersebut sebagai pelanggan tetap. Materi selanjutnya yaitu mengenai marketing mix ataupun bauran pemasaran. Nah, apa sih marketing mix ataupun bauran pemasaran itu? Jadi, bauran pemasaran ataupun marketing mix itu adalah kumpulan alat pemasaran taktis yang terkendali yang meliputi produk, harga, tempat, dan promosi yang dipadukan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar sasaran. Nah, dengan demikian, pengertian bauran pemasaran yaitu strategi kombinasi yang dilakukan oleh berbagai perusahaan dalam bidang pemasaran. Nah, konsep dari bauran pemasaran ini terdiri dari 4 ataupun bisa disebut sebagai 4P. P yang pertama yaitu produk, di mana produk berarti kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pasar sasaran. Adapun elemen-elemen yang termasuk dalam bauran produk antara lain ragam produk, kualitas, desain, fitur, nama merek, kemasan, serta layanan. P yang kedua yaitu price ataupun harga, di mana harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk dapat memperoleh produk tersebut. Nah, artinya setelah produk itu ada, maka penentuan harga dapat dilakukan. P yang ketiga yaitu place ataupun tempat, di mana tempat adalah saluran pemasaran ataupun distribusi yang meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi pelanggan sasaran. P yang keempat yaitu promotion ataupun promosi, di mana promosi ini berarti aktivitas yang menyampaikan produk dan membujuk pelanggan untuk dapat membelinya. Nah, definisi promosi menurut Kotler ini adalah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh produsen untuk dapat mengkonsumsikan manfaat dari produknya, membujuk dan mengingatkan para konsumen sasaran agar dapat membeli produk tersebut. Selanjutnya mengenai tentang pengendalian efisiensi. Pengendalian efisiensi terkait pada pertimbangan biaya, yaitu dengan cara yang paling efisien untuk mengelola tenaga penjual, advertensi, promosi penjualan, dan penyaluran pengendalian yang didasarkan atas analisis terhadap tingkat pengeluaran biaya penjualan. Nah, analisis tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan bagi penentuan strategi, produk, harga, promosi, dan distribusi. Nah, dalam promosi penjualan, pengendalian efisiensi ini digunakan untuk mengukur dorongan minat si pembeli dan percobaan produk dipasarkan. Nah, ada beberapa jenis dari pengendalian efisiensi ini. Yang pertama, ada efisiensi wiraniaga. Nah, menurut Badwara, wiraniaga dapat diartikan sebagai proses pemahaman individu
dalam kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan internal dan eksternal dalam usaha menjadi seorang penjual yang sukses baik secara perseorangan maupun secara kelompok ataupun tim. Yang kedua, ada efisiensi iklan, di mana manajer dapat mengambil sebuah langkah untuk meningkatkan efisiensi iklan ini, yaitu dengan cara melakukan tugas yang lebih baik dalam memposisikan produk, mendefinisikan penjualan iklan, dan menguji pesan awal, serta menggunakan teknologi yang tepat yang berkaitan dengan pemilihan media iklan tersebut. Yang ketiga, ada efisiensi promosi penjualan, di mana promosi penjualan merupakan penilaian dan monitoring terhadap hasil yang dicapai dari pelaksanaan promosi penjualan yang digunakan. Nah, adapun dalam melakukan promosi ini bisa dilakukan dengan cara offline maupun online. Nah, jika dilakukan dengan cara offline, seperti dapat memasang iklan penjualan di jalan-jalan, informasi dari mulut ke mulut, dan tempat yang strategis agar pelanggan tahu dan tertarik dengan produk apa yang dijual. Nah, sedangkan jika promosi penjualan dilakukan secara online, maka media sosial menjadi wadah utamanya. Nah, bisa melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, dan toko online lainnya. Yang keempat, ada efisiensi distribusi. Distribusi ataupun penyaluran dilakukan terhadap biaya-biaya penyaluran, termasuk saluran distribusi yang digunakan. Nah, seperti biaya distribusi fisik, biaya persediaan, dan biaya pengangkutan. Materi selanjutnya mengenai komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran merupakan pertukaran informasi dua arah antara pihak ataupun lembaga yang terlibat dalam pemasaran. Semua pihak yang terlibat dalam proses komunikasi pemasaran melakukan cara yang sama, yaitu mendengarkan, bereaksi, dan berbicara sampai terciptanya hubungan pertukaran yang maksimal. Nah, menurut Kotler dan Killer, tujuan dari komunikasi pemasaran yaitu yang pertama, memberikan informasi. Artinya, memastikan agar masyarakat dapat mengetahui terlebih dahulu produk tersebut, terutama produk-produk yang masih baru. Yang kedua, membujuk. Jadi, komunikasi sudah lebih diarahkan untuk membentuk rasa suka dan referensi masyarakat terhadap suatu produk tersebut. Yang ketiga, mengingatkan kembali. Maksudnya adalah agar dapat mengingatkan berbagai fitur dan ketentuan mengenai produk tersebut. Nah, dengan tujuan untuk membantu konsumen yang sudah membeli produk tersebut agar merasa terbantu dalam hal penggunaan produk tersebut. Nah, sehingga produk yang dibeli itu dapat bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Materi selanjutnya mengenai tentang pengelolaan bauran komunikasi pemasaran. Yang pertama ada periklanan. Jadi iklan adalah penyajian informasi non-personal tentang produk, merek, perusahaan, ataupun gerai yang didanai oleh sponsor. Iklan bertujuan untuk mempengaruhi citra, keyakinan, sikap konsumen terhadap produk dan merek, serta perilaku konsumen tersebut. Nah, bahkan iklan sendiri bisa dianggap manajemen citra, yakni menciptakan dan menancapkan citra serta makna-makna yang dibentuk konsumen. Nah, iklan biasanya disampaikan melalui media televisi, radio, media cetak, billboard, dan lain-lain. Yang kedua, ada promosi penjualan. Promosi penjualan adalah rujukan langsung pada konsumen untuk membeli suatu produk. Nah, jadi promosi ini bisa dilakukan melalui program diskon ataupun menawarkan nilai tambah apabila konsumen mau membeli produk tersebut. Nah, yang ketiga ada publisitas, di mana publisitas yaitu dilakukan dengan cara membentuk komunikasi berbayar guna meningkatkan citra perusahaan, produk, ataupun merek. Yang keempat, ada penjualan pribadi, di mana penjualan pribadi ini merupakan alat yang paling efektif pada tahap selanjutnya. Nah, dalam proses pembelian, khususnya untuk membangun preferensi, keyakinan, dan mendorong aksi konsumen untuk dapat membeli produk tersebut. Yang kelima, ada pemasaran langsung, di mana pemasaran langsung ini merupakan hubungan langsung dengan pelanggan yang ditargetkan secara tepat. Nah, dengan tujuan untuk mendapatkan tanggapan yang baik dan menciptakan hubungan yang baik dengan pelanggan.